Bab 3306. Aku ingin melihat dia dipukuli. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Chen Lin. Apa? Kau benar-benar tidak tahu kenapa aku di sini? Wajah Li Chao tampak dingin saat dia menatap Chen Lin dengan tatapan mengancam. Karena kamulah dia memecatku. Ini semua salahmu. Kau sendiri yang menyebabkan ini. Wajah Chen Lin sama dinginnya saat dia berkata. Keluar, dan cepat menghilang dari rumahku. Aku akan pergi jika kau memberitahuku di mana Lin Yi berada. Mengapa kamu mencarinya? Tangan Li Chao menerjang ke depan, meraih dagu Chen Lin. Berhenti mengajukan begitu banyak pertanyaan bodoh, cepat beritahu aku di mana dia. Chen Lin bukanlah orang yang bisa dianggap remeh, dia mengangkat kakinya dan menendang selangkangan Li Chao. Sialan kau. Dia melotot sambil memegang selangkangannya, tak mampu berdiri setelah jatuh ke tanah. Chen Lin tidak berlama-lama di sana, bergegas menuju tangga darurat. Untuk mempercepat langkahnya, dia bahkan melepas sepatu hak tingginya. Lambat laun, karena tidak ada lagi suara bising di lorong, Chen Lin merasa sedikit lega. Begitu sampai di lantai pertama, dia berlari keluar dari kompleks apartemen dan memanggil taksi untuk pergi. Setelah masuk ke dalam mobil, Chen Lin menghela napas dalam-dalam. Dering-dering-dering. Saat itu, teleponnya berdering. Itu adalah panggilan dari Sun Yutian. Kau benar-benar membiarkan Lin Yi pergi, menyia-nyiakan kesempatan yang kuciptakan untukmu. Sun Yutian berkata sambil tertawa. Jelas sekali, dia sudah tahu Lin Yi pulang sendiri. Kita rekan kerja, bagaimana mungkin saya melakukan hal seperti itu? Jika tidak, akan sulit untuk bekerja di masa depan. Ada apa? Kenapa aku mendengar suara mesin dari sisimu, bukankah kamu sudah di rumah? Karena selalu berada di sekitar mobil, Sun Yutian dengan cepat menyimpulkan bahwa Chen Lin pasti berada di dalam mobil. Jangan dibahas. Chen Lin berkata dengan marah. Aku bertemu Li Chao saat aku kembali. Kalau aku ingat dengan benar, dia seharusnya mantan pacarmu, kan? Sebagai teman makan, mereka sedikit banyak saling mengenal. Sun Yutian memiliki beberapa kesan tentang orang ini. Ya, itu dia, kata Chen Lin. Dia bertengkar dengan Lin Yi hari ini, dan Wang Yan memecatnya. Malam ini, dia mencegatku di depan pintu mencari Lin Yi. Bajingan itu, sama sekali tidak tahu bagaimana bersikap. Sun Yutian mengumpat, kau mau pergi kemana sekarang? Ke hotel dekat kantor, hanya menginap 1 malam. Tidak berencana menghubungi polisi. Aku akan memberinya kesempatan lagi, aku benar-benar tidak mau repot-repot lagi dengannya, kata Chen Lin. Lagi pula, dia tidak melakukan apapun padaku, polisi hanya akan menjadi penengah. Kamu mau ke Lake Home yang dekat kantor, kan? Baiklah, tunggu aku di sana, aku akan pergi ke sana sekarang. Sudah larut, jangan repot-repot datang, aku baik-baik saja. Aku cuma seorang pria lajang, bukan masalah besar. Tunggu aku. Setelah menutup telepon, Chen Lin memegang kepalanya, alisnya yang halus berkerut, tampak lelah. Sekitar 20 menit kemudian, Chen Lin tiba di hotel. Begitu sampai di kamar, dia menerima telepon dari Sun Yutian dan memberitahukan nomor kamarnya. Saat Chen Lin membuka pintu, dia menyadari bukan hanya dia, Lin Yi juga ada di sana. Mengapa kamu juga meneleponnya? Mengingat dia terlibat, saya menghubunginya. Sun Yutian menyalakan sebatang rokok, menatap Lin Yi, dan berkata. Kamu memang hebat, setidaknya suruh dia pulang, hampir saja menimbulkan masalah. Lin Yi mendecakkan bibirnya, yang ini memang aku yang traktir. Kakak ketiga, jangan berkata begitu, itu tidak ada hubungannya dengan Lin Yi. Kurasa kau sudah tidak punya informasi kontaknya lagi, tanya Lin Yi. Sudah lama tidak memilikinya. Tapi kau punya nomor telepon Wang Yan. Saya bersedia. Berikan padaku. Chen Lin menatapnya, apa yang akan kau lakukan? Aku akan membantumu menyelesaikan ini, kata Lin Yi dengan tegas. Jangan tanya apa-apa lagi, berikan saja nomornya dengan cepat. Dengarkan saja Lin Yi, berikan saja nomornya padanya, kata Sun Yutian. Chen Lin tidak punya pilihan lain selain memberikan nomor telepon Wang Yan kepada Lin Yi. Begitu sambungan telepon terhubung, Lin Yi langsung ke intinya. Ini Lin Yi, kirimkan saya nomor telepon Li Chao. Sutradara Lin. Nada suara Wang Yan terdengar bersemangat sekaligus terkejut, mengapa kau butuh nomor teleponnya? Tidak ada basa-basi. Baiklah, saya akan mengirimkannya kepada Anda sekarang. Tak lama kemudian, Lin Yi menerima informasi yang dikirim oleh Wang Yan melalui ponselnya. Lin Yi kemudian menghubungi Li Chao. Ini Lin Yi, kudengar kau mencariku. Di sisi lain, Li Chao jelas terkejut. Dia tidak menyangka Lin Yi akan menghubunginya. Jadi, kalian berdua benar-benar bersama. Kata Li Chao. Kau bahkan berani meneleponku, kau sungguh berani. Mengatakan hal-hal ini sekarang tidak ada gunanya, kata Lin Yi dingin. Bukankah kau mencariku? Katakan suatu tempat, aku akan datang kepadamu, memberimu kesempatan. Li Chao ragu sejenak, lalu berkata,
Jika kau begitu berani, katakan padaku di mana kau berada, aku akan datang menemuimu. 190 Jalan Chunjiang, silakan datang. Setelah memberikan alamat kepada Li Chao, Lin Yi menutup telepon. Apakah orang ini gila? Kau sudah memukulinya siang hari, dan dia masih berani datang, keluh Sun Yutian. Mungkin dia datang membawa pisau. Dia tidak punya nyali, kata Chen Lin. Seorang pria yang bergantung pada orang lain tidak akan melakukan sesuatu yang begitu berani. Kalau begitu, aku jadi semakin penasaran, bagaimana kau bisa bersama dia, tanya Sun Yutian sambil menatap Chen Lin. Jangan dibahas, kata Chen Lin. Dulu, saya pikir dia orang yang lembut dan kami bisa mengobrol dengan baik, jadi saya menjalin hubungan dengannya, tidak menyangka dia akan seperti ini. Tahun-tahun masa mudamu terbuang sia-sia. Sun Yutian berkata, kamu tidur dulu, kami akan turun dan mengurus ini untukmu. Aku akan ikut denganmu, jika terjadi sesuatu, aku akan menelepon polisi. Kenapa harus memanggil polisi untuk seorang pengangguran? Beri saja dia pukulan untuk memberinya pelajaran agar dia tidak berani mengganggumu lagi, kata Sun Yutian. Aku harus melihat kalian menghajarnya, kalau tidak aku tidak akan puas. Lin Yi. Wanita ini sungguh luar biasa. Menarik. Aku tahu kau bukan tipe orang yang mudah menerima kekalahan, kata Sun Yutian. Di lantai bawah rumah Chen Lin. Setelah Li Chao sadar kembali, dia kembali ke sebuah van yang diparkir di luar. Di dalam, tempat itu penuh sesak dengan orang. Termasuk Li Chao, jumlah mereka ada 7 orang. Dia sadar betul bahwa dia tidak bisa mengalahkan Lin Yi, jadi dia memanggil semua temannya. Dia pikir dia bisa menangani Chen Lin sendirian dan mencari tahu keberadaan Lin Yi. Aku tidak menyangka dia akan menendangnya di selangkangan. Hampir meledak. Kenapa harus mencarinya? Lebih baik kita tunggu di sini saja, biarkan dia datang untuk dipukuli, itu lebih baik. Pembicara adalah sopir tersebut, bernama Wang Yong, yang juga teman sekamar Li Chao di perguruan tinggi. Jika kita membiarkan dia datang, tidak akan ada waktu, dan itu akan memberinya waktu untuk bersiap. Li Chao menyipitkan mata dan berkata, dia pasti tidak akan menyangka aku akan memanggil kalian, kami akan langsung pergi ke sana, dan mengejutkannya. Bab 3307. Bukan 1 lawan 4, tetapi 1 lawan 7. Kamu tetaplah orang yang pintar. Wang Yong tertawa dan berkata, aku yakin anak itu masih mengira itu hanya kamu, makanya dia berani memberikan alamatnya. Itulah yang kupikirkan, jadi aku tidak mengizinkan kalian datang lebih awal, jika kita ketahuan, dia pasti akan lari. Setelah berbicara, Li Chao menoleh untuk melihat orang-orang lain di dalam mobil. Guys, apakah kalian sudah siap dengan perlengkapannya? Tenang. Kami sudah mempersiapkan diri dengan matang, kami harus memberinya pelajaran hari ini, jika tidak, kedatangan kami ke sini akan sia-sia. Haha, ayo pergi. Di hotel, ketiganya masih terus mengobrol. Chen Lin tampak dalam kondisi yang lebih baik dari yang diperkirakan. Tidak terpengaruh sama sekali oleh Li Chao. Dering-dering-dering. Saat itu, telepon Lin Yi berdering. Sun Yutian dan Chen Lin sama-sama menoleh ke arahnya. Mereka pasti ada di sini. Lin Yi mengangguk, menjawab telepon, dan mengaktifkan mode pengeras suara. Nak, kamu di mana? Ibu di sini. Tunggu aku. Setelah menutup telepon, Lin Yi menatap Chen Lin dan berkata, apakah kamu yakin ingin turun dan melihatnya? Tentu saja. Tidak apa-apa untuk menonton, tapi jangan bertingkah seperti orang suci, sekalipun aku memukulinya sampai mati, jangan hentikan aku. Tidak, bagaimana jika mereka membawamu pergi, itu tidak sepadan. Tidak apa-apa, aku tahu apa yang aku lakukan, kata Lin Yi. Pokoknya jangan menghalangi jalanku. Baiklah, ayo pergi. Mereka bertiga turun ke bawah tetapi tidak melihat Li Chao. Mereka pergi kemana? Gumam Sun Yutian. Mereka ada di sini. Tepat saat itu, mereka melihat sebuah van tidak jauh dari situ dengan pintunya terbuka. Li Chao dengan cepat membawa 6 orang. Melihat pemandangan ini, Chen Lin panik. Dalam duel 1 lawan 1, Li Chao jelas tidak bisa mengalahkan Lin Yi. Namun dengan begitu banyak orang di sini, situasinya berbeda. Tidak heran dia berani mencarimu, dia membawa bala bantuan, kata Sun Yutian. Lin Yi, kakak ketiga, ayo cepat pergi. Chen Lin mendesak mereka, khawatir Lin Yi akan mengalami kerugian. Jangan khawatir, aku bisa menangani sebanyak ini sendirian, kata Lin Yi. Kalian berdua mundur, atau kalian akan mengacaukan penampilan saya. Tanpa memberi Chen Lin kesempatan lain untuk berbicara, Li Chao sudah menyerbu maju, mengepung ketiganya. Nak, kau cukup berani. Berani-beraninya kau memberikan alamat itu padaku. Li Chao, sambil memegang tongkat, menatap Lin Yi dengan seringai. Karena kamu, aku kehilangan pekerjaan, mari kita ngobrol baik-baik hari ini. Ngobrollah dengan ibumu. Lin Yi mengangkat kakinya dan menendang Li Chao tepat sasaran.
Yang terakhir tidak menyangka hal itu akan terjadi dan ditendang beberapa meter ke belakang, nyaris tertangkap oleh Wang Yong yang berada di belakangnya. Sialan, tangkap dia. Li Chao mengumpat sambil memegang dadanya. 6 orang di belakangnya, dengan senjata siap di tangan, menyerbu Lin Yi. Melihat Wang Yong memimpin, Lin Yi menyerbu, dengan tepat mengulurkan tangan, dan meraih batang besi di tangannya. Tangan mereka saling beradu di udara. Wang Yong menatap Lin Yi dengan kaget, tidak menyangka dia sekuat itu. Sebelum Wang Yong sempat bereaksi, Lin Yi menendangnya lagi. Wang Yong terlempar, dan tongkat besi di tangannya direbut oleh Lin Yi. Pada saat yang sama, 2 orang lagi bergegas maju. Lin Yi mengayunkan batang besi itu, menghantamkannya ke kepala salah satu pria. Sambil berteriak, dia jatuh ke tanah. Yang satunya lagi sangat ketakutan hingga membeku, hampir mengompol. Namun Lin Yi tidak memberinya kesempatan. Sebuah pukulan mendarat di hidungnya. Pria itu memegang hidungnya, darah merembes melalui jari-jarinya. 3 orang lainnya berdiri gemetaran tidak jauh dari situ, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Pria ini jauh lebih kejam daripada yang mereka duga. Mereka tidak berani bergerak. Apa yang menghambat? Tangkap dia, teriak Li Chao kepada mereka. Namun ketiganya bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar, bahkan tidak berani bernapas. Sudah kubilang, kenapa kau tidak bergerak? Lin Yi terkekeh. Tidak, kakak, aku salah. Kami tidak ada hubungannya dengan ini, selesaikan sendiri. Setelah itu, ketiganya berbalik dan lari, tak berani menoleh ke belakang. Sun Yutian dan Chen Lin menatap Lin Yi dengan tercengang. Mereka tahu Lin Yi memiliki temperamen yang buruk, tetapi tidak menyangka separah ini dan dia bisa berkelahi seperti ini. Sepertinya aku tidak perlu membantu, kata Sun Yutian. Lin Yi sangat jago berkelahi. Bukankah ini tipe pria jantan yang kamu sukai? Chen Lin tidak mengucapkan sepatah kata pun karena pemandangan di depannya terlalu tak terduga. Namun yang paling tercengang tetaplah Li Chao. Dia membawa begitu banyak orang, namun mereka dipukuli seperti ini. Hei, kau kurang terampil ya, kata Lin Yi sambil menyeringai. Saya akan memberi Anda kesempatan lain, telepon dan ajak lebih banyak orang. Tidak, tidak. Li Chao buru-buru berkata. Ini adalah kesalahpahaman, mari kita bicarakan. Kalau kau mau bicara, silakan bicara, kalau kau mau berkelahi. Silakan berkelahi, apa aku tak punya muka di sini. Dengan itu, Lin Yi mengangkat kakinya dan menendang Li Chao hingga terpental. Wow! Seteguk darah menyembur keluar, Li Chao memegangi dadanya, tak mampu berdiri. Berhenti, berhenti, aku salah. Dengan orang-orang sepertimu, yang melupakan rasa sakit setelah lukanya sembuh, kau tidak akan belajar dengan cepat. Lin Yi meraih kepala Li Chao dan mengangkatnya. Tengah malam, menghalangi pintu seseorang, apa yang kau pikirkan? Aku. Jangan bergerak. Pada saat itu, terdengar teriakan. Lin Yi melihat sebuah mobil polisi mendekat. Seseorang berteriak dari dalam mobil, menghentikan Lin Yi. Lin Yi berdiri di tempatnya, tidak bergerak, sudah menduga apa yang sedang terjadi. Seseorang di dekat situ diam-diam telah menghubungi polisi. Melihat polisi, wajah Li Chao berseri-seri gembira. Dia selamat. Tak lama kemudian, mobil polisi menepi, dan para petugas keluar. Mereka memandang Li Chao dan yang lainnya, lalu ke Lin Yi. Pemandangan seperti ini jarang terlihat. Pak polisi, Anda datang tepat waktu, tolong selamatkan kami, dia akan membunuh kami. Jangan salah paham, ini adalah pembelaan diri, kata Lin Yi sambil tersenyum. Apakah pembelaan diri membuat mereka dalam keadaan seperti ini? Tanya petugas itu dengan muram. Itu tindakan defensif yang berlebihan, kalian semua masuk ke dalam mobil. Pak, merekalah yang datang mencari masalah, kami hanya membela diri, Chen Lin melangkah maju untuk menjelaskan. Anda tidak perlu menjelaskan, kami tahu perbedaan antara membela diri dan membela diri secara berlebihan. Mendengar ucapan petugas itu, Li Chao menghela napas lega. Meskipun dia bertanggung jawab, Lin Yi juga tidak akan mudah menjalani tugasnya. Tunggu aku di sini. Lin Yi memberi instruksi sebelum masuk ke dalam mobil. Setelah itu, Li Chao dan yang lainnya juga dibawa masuk. Kamu memang petarung yang hebat, menghadapi 4 orang sekaligus, kamu sangat profesional. Seharusnya ada 7, 3 di antaranya lari karena ketakutan. Kau tampak cukup sombong, tanya petugas itu dengan tegas. Lin Yi terkekeh. Jika aku bahkan tidak mampu menangani ini, aku akan menjadi seorang yang gagal. Bab 3308. Akun diblokir. Pak polisi, lihat sikapnya. Dia jelas-jelas menantang, kata Li Chao sambil memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Anda tidak perlu khawatir tentang ini, kami akan menanganinya, kata petugas itu. Kalianlah yang pertama kali datang dan membuat masalah, jadi kalian juga bertanggung jawab. Aku tahu, aku mengakui itu, kata Li Chao. Tapi dia memukuli kami seperti ini, jadi tanggung jawabnya jelas lebih besar daripada tanggung jawab kami.
Saat melihat polisi, dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Perkelahian seperti ini, 7 hari sudah cukup untuk menyelesaikannya. Adapun Lin Yi, setidaknya 15 hari, dan dia harus membayar ganti rugi. Bagaimanapun juga, dia tidak akan rugi. Mereka semua telah mengakui kesalahan mereka, bagaimana denganmu? Tentu kamu tidak mempermasalahkan hukuman karena terlalu banyak bertahan, kan? Tentu saja aku mau. Sembari berbicara, Lin Yi menyerahkan surat kepercayaannya, beserta foto yang diambil bersama Presiden Chen Bingqiang. Setelah melihat kartu identitas Lin Yi, kedua petugas itu terkejut. Kedua hal ini, salah satunya saja, memiliki bobot yang signifikan. Tentu saja ini sesuatu yang berada di luar wewenang mereka untuk ditangani. Li Chao, yang duduk di sampingnya, juga terkejut. Dia tidak tahu apa yang telah diberikan Lin Yi. Namun dia tidak peduli, masalah itu sudah mencapai kesimpulan, dan apapun yang dia lakukan, itu tidak akan mengubah hasilnya. Apakah aku masih perlu pergi bersamamu sekarang? Tidak, tidak perlu. Kalau begitu, kalian bisa menangani masalah ini sendiri, kata Lin Yi. Orang-orang ini, bersenjata, melakukan penyerangan di tempat umum, ini sepenuhnya kekerasan geng yang terorganisir dan direncanakan sebelumnya. Anda tahu bagaimana memutuskan hal ini, kan? Ya, kami mengerti. Selain itu, orang bernama Li Chao ini mencoba melakukan perampokan rumah dan penyerangan, yang dihitung sebagai dakwaan tambahan. Li Chao, yang duduk di sampingnya, tercengang. Ini hanya perkelahian, namun dilabeli sebagai kekerasan geng. Dan dia bilang aku mencoba melakukan penyerangan. Sifat dari situasi ini telah berubah sepenuhnya. Lin Yi membuka pintu mobil, siap untuk pergi. Namun saat melangkah keluar, dia menepuk bahu Li Chao. Karena kamu baru saja dipecat, aku sudah mencarikanmu tempat tinggal beserta makan dan penginapan. Tidak perlu berterima kasih, memang itulah yang seharusnya aku lakukan. Melihat Lin Yi pergi, Li Chao dan teman-temannya terdiam takjub. Kami hanya berkelahi, bukan bagian dari kekerasan geng. Tidak peduli apapun penyebabnya, Anda telah menyinggung perasaan seseorang yang seharusnya tidak Anda singgung. Hah, seseorang yang tidak boleh kusinggung, kata Li Chao. Dia hanya seorang penjual mobil, apa yang istimewa dari menyinggung perasaannya? Identitas sebagian orang jauh lebih kompleks daripada yang bisa Anda bayangkan, jangan hanya melihat permukaannya saja. Mendengar kata-kata itu, tubuh Li Chao langsung membeku. Tiba-tiba, dia mengerti semuanya. Awalnya, sikap Wang Yan baik-baik saja, tetapi berubah drastis setelah menghubungi polisi. Biasanya, mengingat hubungan mereka, dia tidak mungkin memecatnya. Selain itu, terdengar kabar bahwa dia bahkan telah memulai pembicaraan untuk kolaborasi. Jika tidak ada kejadian penting yang terjadi, Wang Yan pasti tidak akan bertindak seperti ini. Kemungkinan besar, kejutan itu terletak pada identitasnya. Li Chao menggigil, merasa seperti jatuh ke jurang es yang dalam. Tapi kami hanyalah warga biasa, tidak seperti yang dia klaim. Membawa orang untuk membuat masalah saja sudah cukup untuk dikategorikan, ditambah dengan percobaan penyerangan di rumah, Anda pasti akan terjerat. Kilauan di mata Li Chao hilang, dia tahu dia sudah tamat. Melihat Lin Yi keluar dari mobil polisi, Sun Yutian dan Chen Lin berlari menghampirinya. Polisi tidak melakukan apapun padamu, kan? Saya baik-baik saja, mereka hanya mengajukan beberapa pertanyaan sederhana. Lin Yi berkata, kemungkinan besar mereka akan dijatuhi hukuman lebih dari 10 tahun. Hah? Lebih dari 10 tahun, kata Sun Yutian dengan terkejut. Biasanya, kasus seperti ini paling lama hanya dihukum penahanan selama 15 hari. Jika dia datang sendirian, penahanannya akan berlangsung selama 15 hari, tetapi 7 orang datang sekaligus, jadi situasinya berbeda. Lin Yi berkata, selain itu, saya menambahkan dakwaan percobaan penyerangan rumah tangga terhadapnya. Menurut Anda, berapa lama hukuman yang akan dijalani? Setidaknya 10 tahun. Jadi, masalah ini sudah terselesaikan sekali dan untuk selamanya. Kamu tidak perlu khawatir dia akan mengganggumu lagi. Kau sungguh kejam, sampai-sampai berani mengajukan tuduhan seperti itu. Hal itu sebagian besar bergantung pada kesempatan yang dia berikan, jika tidak, tidak mungkin untuk mengajukan tuduhan seperti itu. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan, biarkan Presiden Chen memberikan Anda promosi dan kenaikan gaji. Aku sudah memintanya menjadikanku asistennya. Dia menolak, bagaimana lagi aku bisa memberinya kesempatan? Kalau begitu, promosikan saja dia menjadi manajer atau semacamnya. Astaga, bukan, ini masalah kecil, tidak perlu dipikirkan. Saya baik-baik saja bekerja di bidang penjualan. Kita akan membicarakan pekerjaan nanti. Chen Lin mengecek waktu. Apakah kamu perlu buru-buru pulang? Mari kita cari tempat, aku akan menyiapkan makan malam lagi untukmu. Lin Yi dapat melihat bahwa Chen Lin adalah orang yang kurang memperhatikan formalitas. Dia memiliki semangat yang khas dari wanita-wanita utara. Dalam aspek ini, dia agak mirip dengan Millie.
Aku tidak masalah dengan apapun, itu terserah Lin Yi. Mari kita minum sampai mabuk, dan pergi bekerja saat fajar. Ayo pergi, kata Sun Yutian. Saya tahu tempat yang buka 24 jam. Ayo kita lakukan. Mereka bertiga pergi ke sebuah tempat makan barbeque yang buka 24 jam. Mereka minum hingga pukul 4 pagi dan pergi saat fajar menyingsing. Ketiganya kembali ke toko dan mencari tempat istirahat masing-masing. Menjelang pukul 9, Lin Yi dan Chen Lin muncul dengan pakaian rapi di hadapan rekan-rekan mereka. Sun Yutian bersembunyi di gudang untuk tidur. Dengan statusnya, bahkan jika dia tidak muncul seharian penuh, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Tak lama kemudian, pagi berlalu dengan cepat, Lin Yi melayani dua calon pembeli mobil, dan tibalah waktu makan siang. Namun, tidak ada pergerakan dari sistem tersebut. Tugas selanjutnya belum tiba. Saat itu juga, Heli buru-buru berlari menghampiri Lin Yi. Lin Yi, ada masalah. Akun kita telah diblokir. Hah, kata Lin Yi. Apa yang terjadi, mengapa itu ditangguhkan? Mereka mengatakan kontennya vulgar, dan menangguhkan akun kami selama sebulan, kemungkinan karena telah dilaporkan. Setelah mendengar berita itu, semua orang dari tim kedua mulai mengeluh. Mereka bilang pesaing adalah musuh. Saya yakin ada seseorang yang tidak suka betapa populernya siaran langsung Anda, jadi mereka mengadu agar Anda diskors. Aku merasakan hal yang sama, mengambil risiko bisa membuatmu ditembak, momentummu terlalu kuat. Terjadi keributan, dan Lin Yi juga merasakan hal yang sama. Jika tidak, pelanggaran kecil seperti itu tidak akan cukup untuk menjamin sanksi skorsing. Tapi kemudian, Li Huaiming berbicara. Saya selalu bilang bahwa konten siaran langsungmu harus positif, tidak boleh melanggar batasan, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Lihat sekarang, akunmu ditangguhkan, membuang-buang sumber daya perusahaan. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, kata Lin Yi. Saya punya cara untuk menyelesaikannya, kita bisa melanjutkan siaran langsung siang ini. Kamu tidak bermaksud membuat akun baru untuk streaming, kan? Li Huaiming berkata. Aku peringatkan, jika kamu melanggar batasan lagi, kamu pasti akan diskors. Bab 3309. Kesombongan. Belum tentu. Lin Yi berkata dengan tenang. Mungkin ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Mencurigakan? Heh. Li Huaiming mencibir, berhentilah mencari alasan, ini jelas-jelas masalah yang berada di ambang batas sehingga dilarang. Setelah berbicara, Li Huaiming menatap Zhou Xin. Xin, temui Presiden Chen dan beritahukan hal ini padanya. Mengerti. Zhou Xin menjawab dengan penuh semangat. Dengan cara ini, tidak akan ada yang bersaing dengannya. Dengan tergesa-gesa, Zhou Xin naik ke lantai atas, sementara Lin Yi masih melihat akun selulernya. Sepertinya cukup banyak orang yang melaporkan kami, kalau tidak, ini tidak akan terjadi. Namun masalahnya, konten siaran langsung kami cukup biasa saja, kata Heli. Seperti yang kau katakan, orang lain jauh lebih berada di ambang batas daripada kita. Itulah mengapa ini disebut pelaporan yang jahat. Aku sudah tahu, kata Heli. Itu harus dilakukan oleh tim tetangga. Tim tetangga, seharusnya tidak seburuk itu, kan, kata yang lain di grup 2. Itu sangat mungkin, kata Heli. Presiden Chen baru-baru ini mendapat balasan besar dari mereka, saya dengar mereka menyimpan dendam dan melakukan ini. Jika Anda mengatakannya seperti itu benar-benar mungkin terjadi. Apa yang sedang terjadi? Saat grup 2 sedang menganalisis alasannya, Chen Lin turun dari lantai atas. Melihat Chen Lin, Li Huaiming bergegas menghampirinya dengan penuh hormat. Presiden Chen, akun mereka diblokir karena pelanggaran ringan oleh platform tersebut. Chen Lin menatap Lin Yi, kamu tidak melakukan hal yang tidak pantas selama siaran langsung, kan? Lin Yi menggelengkan kepalanya, ini tidak ada hubungannya dengan platform, jangan membuat dugaan liar. Apa kamu yakin? Cukup periksa saja dan kita akan tahu, semudah itu. Cek apa? Cari tahu siapa yang melaporkan kami. Ayolah, berhenti bercanda. Li Huaiming mengejek. Jika kamu tidak tahu cara bermain, aku bisa mengajarimu, kamu tidak bisa melacak laporan. Lin Yi mengangkat kepalanya, melirik Li Huaiming. Yang terakhir menggigil, bulu kuduknya berdiri. Mengapa kau menatapku, apa aku tidak benar? Hanya karena kamu tidak bisa memeriksa, bukan berarti aku tidak bisa. Lin Yi menyerahkan telepon itu kepada Heli. Kalian tetaplah sibuk, aku akan pergi sebentar. Lin Yi mengambil ponselnya dan pergi. Li Huaiming tampak sombong. Berpura-pura, seolah-olah platform siaran langsung itu milikmu sendiri, berpikir kamu bisa memeriksa apapun yang kamu mau. Saudara Li, akun mereka diblokir, menurutmu Presiden Chen akan mengizinkan mereka untuk terus melakukan siaran langsung? Sekarang tidak masalah mau bagaimanapun, kata Li Huaiming. Jika mereka tidak bisa melakukan siaran langsung, itu lebih baik, kami akan memiliki keputusan akhir tentang siaran langsung,
Tetapi jika mereka tidak bisa lagi bermain aman, jadi mereka tidak akan memiliki trafik dan tidak akan bersaing dengan kami. Kamu benar. Baiklah, kembali bekerja, kata Li Huaiming. Saya yakin Presiden Chen akan segera memanggil saya ke atas untuk membahas ini. Aku juga berpikir begitu, selain kamu, dia tidak punya orang lain. Li Huaiming mengangguk, menyetujui alasan tersebut. Saat itu, Lin Yi telah tiba di luar toko 4S dan menghubungi nomor kepala platform tersebut, Zhang Yiming. Direktur Lin, jarang sekali Anda menelepon saya, apakah Anda memikirkan 2 botol anggur itu? Nanti saja kita bicarakan soal anggurnya, kata Lin Yi. Apa yang timmu lakukan di sana? Aku membuat siaran langsung dan mereka memblokir akunku. Benarkah ada hal seperti itu? Mungkin saya tidak tahu siapa Anda, biar saya periksa, nanti saya buka blokirnya. Saya perkirakan ini disebabkan oleh sebuah laporan, periksa sistem backend Anda, lihat siapa yang melaporkannya, dan ambil detail akunnya, semakin detail semakin baik. Saya akan meminta seseorang untuk segera memeriksanya, beri saya beberapa menit. Oke. Setelah menutup telepon, Lin Yi mengirimkan detail akun streaming tersebut. Namun, dia tidak terburu-buru untuk kembali, dengan santai menunggu respons. Sekitar 20 menit kemudian, Lin Yi menerima telepon dari Zhang Yiming. Semuanya sudah diperiksa, ada laporan yang berniat jahat, jadi tim di bawah ini memblokirnya. Zhang Yiming menjelaskan. Terutama karena mereka tidak tahu siapa kamu, jangan marah. Saya mengerti, lagi pula, pohon besar menangkap angin. Saya telah menginstruksikan mereka untuk mengarahkan lalu lintas ke akun Anda, mulai sekarang, siaran Anda akan direkomendasikan kepada lebih banyak orang. Asalkan kita tahu siapa yang melaporkannya, itu sudah cukup, kata Lin Yi, ini bahkan bukan akunku, tidak perlu sampai seperti itu. Jangan khawatir, gunakan saja untuk sementara, kami akan mencabut hak aksesnya saat Anda pergi. Baiklah, aku akan mentraktirmu makan suatu saat nanti. Itulah yang kau katakan. Bawa juga 2 botol milikmu itu. Brengsek. Dengan komentar yang agak kurang ajar, Lin Yi menutup telepon. Dia membuka emailnya dan melihat pesan dari Zhang Yiming. Laporan tersebut merinci waktu pemblokiran, akun-akun yang mengajukan keluhan, dan alasan yang diberikan. Secara keseluruhan, terdapat lebih dari 20 akun, yang diurutkan berdasarkan frekuensi pengaduan. Sambil memegang ponsel, Lin Yi memasukkan nomor rekening pertama. Melihat isi akun tersebut, senyum muncul di bibir Lin Yi. Jadi, ternyata kalianlah pelakunya. Di dalam toko, Li Huaiming dengan antusias melayani pelanggan. Baru kemarin, setelah mengajukan pengaduan, akun mereka diblokir hari ini. Harus diakui, platform ini cukup efisien. Selain itu, hari ini ada 2 pelanggan yang datang tertarik dengan model Q7 dan A8, keduanya berniat untuk membeli. Sungguh menyegarkan ketika peristiwa-peristiwa menggembirakan terjadi. Saat memperkenalkan mobil-mobil kepada pelanggan, Li Huaiming melihat Zhou Xin mendekat. Dia berbisik ke telinganya. Saudara Li, Presiden Chen ingin bertemu Anda di lantai atas. Ekspresi gembira muncul di wajah Li Huaiming, apakah dia sudah mengatakan tentang apa itu? Tidak, tapi kurasa ini tentang siaran langsung. Oke, saya mengerti. Setelah menjawab, Zhou Xin pun pergi. Karena masih ada pelanggan di sekitar, meskipun bersemangat, Li Huaiming tidak langsung pergi. Dia harus mengantar pelanggan yang ada terlebih dahulu. Diliputi kegembiraan, antusiasme Li Huaiming meningkat. Sekitar 10 menit kemudian, dia mengantar kedua pelanggan itu pergi. Setelah merapikan pakaiannya, dia dengan percaya diri menuju ke lantai 2. Dia sudah menduga mengapa Chen Lin menghubunginya. Akun grup 2 diblokir, jadi beban siaran langsung akan jatuh padanya. Di masa depan, Lin Yi tidak akan ada hubungannya dengan itu, dan secara bertahap akan terpinggirkan, bahkan mungkin dipaksa keluar dengan beberapa taktik kecil. Dia akan merebut kembali posisinya yang dipercaya. Dengan pemikiran-pemikiran tersebut, Li Huaiming merasa sangat gembira. Setelah mengetuk pintu, dia memasuki kantor Chen Lin. Saat masuk, ia mendapati Lin Yi sudah berada di sana. Kaki disilangkan, duduk di sofa di sisi samping. Namun Li Huaiming tidak mempedulikan Lin Yi, malah tersenyum dan menyapa Chen Lin. Presiden Chen, Anda memanggil saya. Ekspresi Chen Lin tetap tegas, tidak berubah sedikit pun ketika Li Huaiming masuk. Apakah kamu tahu mengapa aku memanggilmu ke sini? Saya bisa menebak sedikit. Angkat bicara. Seharusnya ini tentang masalah siaran langsung, dampaknya cukup buruk, kata Li Huaiming sambil tersenyum. Bab 3310. Menggali lubang untuk diri sendiri. Silakan, saya ingin mendengar pendapat Anda. Sudah saya katakan sebelumnya, cara grup kedua melakukan siaran langsung itu tidak benar. Cepat atau lambat sesuatu akan terjadi. Lihat apa yang terjadi sekarang, persis seperti yang saya prediksi. Menurut saya, sebaiknya kita hentikan siaran langsung mereka agar tidak mempermalukan toko 4S kita.
Li Huaiming selesai berbicara dan menatap Lin Yi. Lin Yi, bukan berarti aku tidak membantumu, tetapi insiden besar seperti ini telah terjadi, dan reputasi perusahaan akan terpengaruh. Sebagai anggota perusahaan, aku hanya bisa berbicara dari sudut pandang perusahaan. Kamu adalah orang yang dewasa, kamu seharusnya memahami niat baikku. Aku melakukan ini demi kebaikan perusahaan. Lin Yi mengangguk sambil tersenyum. Kau benar. Jika aku bahkan tidak bisa memahami ini, itu akan menunjukkan bahwa aku kurang wawasan. Baguslah kalau kamu berpikir seperti itu. Saat keduanya berbicara, ekspresi Chen Lin tampak tidak menyenangkan, tetapi Li Huaiming tidak menyadarinya. Akun mereka ditangguhkan karena seseorang melaporkan mereka. Kamu tahu itu, kan? Aku tahu, jawab Li Huaiming. Gaya siaran langsung mereka tidak bagus, dan beberapa orang berpikir itu memengaruhi etika masyarakat, jadi mereka melaporkannya. Ini sangat normal. Setelah terdiam sejenak, Li Huaiming melanjutkan. Aku sudah pernah bilang padanya untuk bertanya padaku jika ada yang tidak dia mengerti. Tapi Lin Yi suka menjaga harga dirinya dan tidak pernah bertanya padaku. Sekarang setelah hal seperti ini terjadi, aku juga merasa menyesal. Tapi masalahnya, Lin Yi tampan, dan meskipun Heli agak melewati batas, banyak pria suka memperhatikan mereka. Pengikut mereka semuanya orang dewasa, jadi saya tidak mengerti mengapa seseorang akan melaporkan mereka. Analisis Chen Lin membuat Li Huaiming terdiam. Jika bukan orang-orang ini, mungkin itu adalah para pesaing. Siapa yang bisa memastikan? Itu sesuatu yang tidak bisa diverifikasi. Sesuatu yang tidak dapat diverifikasi. Chen Lin menatap Li Huaiming, jadi, menurutmu ini sebaiknya dibiarkan saja tanpa penyelesaian. Bagaimana kita bisa membiarkan masalah ini tetap tidak terselesaikan, kata Li Huaiming dengan serius. Perilaku ini membawa dampak negatif bagi toko, dan harus ditangani dengan serius. Setelah berbicara, Li Huaiming menatap Lin Yi dengan ketulusan yang pura-pura. Lin Yi, aku melakukan ini demi kebaikan perusahaan, kau seharusnya mengerti, kan? Ini bukan sengaja menargetkanmu. Aku mengerti, kata Lin Yi, kau benar. Melakukan seperti yang kau katakan tidak masalah sama sekali. Melihat Lin Yi menyerah dalam perlawanan membuat Li Huaiming merasa semakin puas. Dia telah beberapa kali mengalami kekalahan di tangan Lin Yi, tetapi hari ini dia akhirnya berhasil membalikkan keadaan. Chen Lin, sambil menyandarkan kepalanya dengan satu tangan, tidak memandang Li Huaiming melainkan beberapa lembar kertas A4 di atas meja. Hal ini memang perlu ditangani dengan serius. Apakah Presiden Chen juga berpikir demikian? Sampaikan pendapatmu. Bagaimana sebaiknya kita menanganinya dengan serius? Li Huaiming berhenti sejenak dan menatap Lin Yi, haruskah aku berbicara terus terang? Kau tidak keberatan, kan? Lin Yi membuat isyarat undangan. Sebaiknya kau katakan saja. Sambil berdeham, Li Huaiming berkata, saya rasa kita harus memotong gaji mereka untuk mencegah mereka melakukan kesalahan seperti itu lagi, lanjutnya. Meskipun ini bukan solusi terbaik. Tenanglah, solusi terbaiknya apa? Mata Li Huaiming berkedip, sebenarnya, solusi terbaik adalah memecat mereka. Memecat mereka. Mendengar itu, Chen Lin mengerutkan kening. Bukan karena hukumannya terlalu berat, tetapi karena hal itu menimbulkan keraguan yang signifikan tentang karakter Li Huaiming. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, denda yang sesuai sudah cukup. Itu sama sekali tidak akan berujung pada pemecatan. Dan pendekatannya itu sepenuhnya mengungkap karakternya. Apakah Anda yakin ingin memecat? Saya pikir ini memberikan contoh yang baik bagi semua orang, mencegah hal-hal seperti itu terjadi lagi di masa depan. Setelah mengatakan itu, Li Huaiming menatap Lin Yi lagi dan berkata dengan tidak tulus. Lin Yi, aku sungguh tidak menargetkanmu, tapi kali ini kau sudah keterlaluan. Ini satu-satunya cara untuk mengingatkan semua orang. Kuharap kau tidak menyalahkanku. Aku tidak akan, jawab Lin Yi sambil tersenyum. Chen Lin tidak melanjutkan pembahasan topik ini, melainkan bertanya kepada Li Huaiming. Jika Anda harus memilih, apakah Anda akan memilih denda atau pemecatan? Jika saya berada di posisi Presiden Chen, saya akan memilih pemecatan. Buah apel busuk tidak bisa disimpan, cepat atau lambat akan menimbulkan masalah. Oke, karena itu pilihanmu sendiri, kemasi barang-barangmu. Aku akan menghubungi bagian SDM dan mengatur gajimu. Li Huaiming merasa senang, tersenyum sambil menatap Lin Yi. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Tampaknya posisinya di mata Presiden Chen masih sangat tinggi. Lin Yi, keputusan tentang hukuman sudah dibuat, pergilah kemasi barang-barangmu. Li Huaiming merasa luar biasa. Dia mengira itu hanya akan berupa denda sederhana. Dia tidak pernah membayangkan bahwa menyebutkan hal itu secara sambil lalu akan berujung pada pemecatan. Sungguh mendebarkan. Aku tidak sedang membicarakan pemecatan Lin Yi, tapi tentang kamu. Mendengar itu, Li Huaiming tercengang. Presiden Chen, apa maksud Anda?
Chen Lin mendorong beberapa lembar kertas A4 melintasi meja. Akun tersebut diblokir karena seseorang melaporkannya dari belakang. Semua laporan dari pelapor ada di sini. Lihat yang pertama, bukankah itu tampak familiar? Saat mengambil kertas A4 dan melihat laporan pertama, ekspresi Li Huaiming berubah. Itu akunnya sendiri. Selain itu, isi dan alasan laporan tersebut juga ditampilkan. Presiden Chen, dari mana Anda mendapatkan informasi ini? Dari mana saya mendapatkannya tidak penting, yang penting adalah Anda yang membuat laporan itu, sehingga sifat laporan tersebut menjadi berbeda. Li Huaiming terdiam, tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Kamu sudah lama berada di sini, hampir selama aku. Chen Lin menghela napas. Kita memiliki ikatan, tetapi jalan ini adalah pilihanmu sendiri. Kau tidak menginginkan kesempatan itu ketika diberikan kepadamu, jadi kau tidak bisa menyalahkanku. Presiden Chen, saya salah dalam hal ini. Seharusnya saya tidak iri pada Lin Yi dan melaporkannya secara diam-diam. Mohon beri saya kesempatan lagi. Chen Lin menggelengkan kepalanya, kesempatan itu sudah diberikan. Pemecatan adalah pilihanmu sendiri. Sekarang, kemasi barang-barangmu dan pergilah dengan bermartabat. Wajah Li Huaiming murung. Baru sekarang dia menyadari bahwa mereka telah memasang jebakan, hanya menunggu dia jatuh ke dalamnya. Lin Yi, apakah ini rencanamu? Kau sendiri yang melakukannya, jadi bagaimana bisa kau bilang itu rencanaku? Jawab Lin Yi. Itulah mengapa kamu tidak seharusnya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nuranimu. Tidak ada orang lain yang terluka, tetapi kamu malah melukai dirimu sendiri. Pergi kemasi barang-barangmu. Dengan ekspresi muram, Li Huaiming pergi dengan ancaman di bibirnya, tanpa sedikit pun penyesalan. Tunggu saja, Lin Yi. Hubungan kita belum berakhir. Aku akan menunggu di sini. Silakan saja kapanpun. Li Huaiming keluar dengan marah, meninggalkan kantor dalam diam. Chen Lin melihat daftar di atas meja. Sebenarnya, saya juga sedikit penasaran. Bagaimana Anda mendapatkan informasi ini? Ini seharusnya menjadi data internal platform dan tidak seharusnya mudah bocor. Bab 3311. Misi baru. Saya punya teman di daerah ini, saya baru saja menelepon dan masalahnya sudah terselesaikan. Chen Lin mengamati Lin Yi. Mungkin bukan teman biasa, kan? Mengapa aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kata-katamu? Chen Lin menopang dagunya dengan satu tangan, tersenyum pada Lin Yi, dan berkata. Coba tebak. Jelas bukan teman yang serius. Jangan katakan itu akan mencoreng reputasiku. Baiklah, mari kita tidak membicarakan ini lagi. Chen Lin mengubah posisi tubuhnya dan menatap Lin Yi. Li Huaiming telah pergi, dan siaran langsung untuk grup pertama tidak dapat dilanjutkan, jadi mulai sekarang, kamu dan He Li akan menangani siaran langsung. Apakah kita melakukannya baik pagi maupun siang? Chen Lin mengangguk, apakah ada masalah dengan itu? Tentu saja ada masalah, setidaknya beri saya waktu istirahat, jika saya berbicara sepanjang hari, tenggorokan saya akan terbakar. Namun masalahnya adalah, jika kita beralih ke orang lain, efeknya tidak akan sebaik ini. Lalu, ubah saja gayanya. Berubah ke gaya apa? Lin Yi tersenyum misterius, He Li termasuk tipe wanita dewasa, mengapa tidak menghadirkan mahasiswi muda dan energik, bukankah itu akan menjadi gaya yang berbeda? Chen Lin mengerutkan kening, mengapa kalian para pria memiliki begitu banyak ide aneh? Ini disebut secara proaktif memenuhi tuntutan pasar, jika Anda tidak melakukan perubahan, Anda akan tersingkir oleh pasar, kata Lin Yi. Lagi pula, Anda tidak bisa melakukan siaran langsung yang membosankan setiap hari, Anda harus menyiarkan sesuatu yang menarik sesekali. Konten menarik apa yang Anda maksud? Anda tidak ingin saya tampil di kamera, kan? Tentu tidak, kamu terlalu muda, itu akan menurunkan efektivitas streaming kami. Ayolah, jelaskan apa maksudmu dengan, aku terlalu muda, bagaimana aku bisa menurunkan efektivitas streamingmu? He Li telah merangkul teknologi, dan kalian berdua berbeda dua ukuran, pasti tidak ada yang mau menonton kalian. Hentikan omong kosong, mari kita bahas hal-hal serius. Masalah-masalah serius adalah aktivitas internal dari pihak produsen. Lin Yi berkata, seperti uji coba mobil baru, tur pabrik, dan acara siaran langsung. Chen Lin tidak berkata apa-apa lagi, ia merenungkan dengan serius usulan Lin Yi. Meskipun siaran langsung saat ini berjalan lancar, pada akhirnya, orang-orang di sini untuk melihat saya dan He Li, jika kami berdua tidak melakukan siaran langsung, semuanya akan kembali seperti semula dalam sekejap, kata Lin Yi. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah meningkatkan pengaruh merek, itulah solusi mendasar untuk masalah ini. Kau telah memberiku inspirasi, kata Chen Lin. Pameran otomotif akan berlangsung lebih dari 20 hari lagi, model A7 baru akan diluncurkan saat itu, kita bisa melakukan ulasan langsung. Setelah jeda singkat, Chen Lin melanjutkan perkataannya.
Kita bisa mengajukan permohonan untuk tur pabrik, dan setelah pameran otomotif, memang ada balapan rally merek, tetapi apakah kita bisa mendapatkan hak siar-siarannya? Sulit untuk mengatakannya. Itu tergantung pada kemampuan Anda tidak bisa menekan kami sendirian, Presiden Chen, Anda juga harus ikut berusaha. Oke, saya mengerti. Aku permisi dulu, kamu urus sisanya. Di luar kantor, para tenaga penjualan lainnya sedang mendiskusikan penangguhan akun siaran langsung. Terutama mereka yang berasal dari kelompok pertama, masing-masing tampak cukup angkuh. Sudah kuperingatkan kalian, jangan terlalu melampaui batas, lihat apa yang terjadi sekarang, kalian akan menanggung akibat dari perbuatan kalian sendiri, kata Zhou Xin dengan nada sarkastik. Berhentilah mengatakan hal-hal yang tidak berguna, itu laporan yang jahat, tidak ada hubungannya dengan kami. Jika tidak ada masalah mendasar, siapa yang akan melaporkanmu, kata Zhou Xin. Saya sudah melakukan streaming sejak lama, dan saya baik-baik saja. Pohon-pohon tinggi menangkap angin, seseorang hanya iri, kata Heli. Kalian semua melakukan siaran langsung dan hanya mendapatkan beberapa ratus penonton dan tidak mendapat tip, bisakah kalian membandingkan diri dengan kami? Tentu saja, itu menimbulkan rasa iri. Heh. Zhou Xin mencibir, jika aku melanggar aturan, jumlah penonton dan tip pasti akan lebih banyak daripada milikmu, tetapi mengatakan apapun sekarang tidak ada gunanya, akunmu sudah diblokir, kamu tidak bisa siaran langsung lagi, dan ketika Kakak Li kembali, hukumanmu akan datang, jadi pikirkan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Wajah Heli tampak muram. Namun dalam posisi yang lebih lemah, apapun argumennya, dia akan tetap dirugikan. Kita hanya perlu menunggu Lin Yi kembali dan melihat bagaimana cara menangani situasi ini. Kakak Li sudah kembali. Setelah mendengar itu, Zhou Xin dan yang lainnya dari kelompok pertama menoleh ke arah pintu masuk tangga. Saudara Li, bagaimana situasinya, hukuman apa yang diberikan Presiden Chen kepada mereka? Tidak ada hukuman sama sekali. Tatapan Li Huiming menghindar, seolah-olah dia tidak ingin membicarakan hal ini lagi. Namun Zhou Xin tidak menyadari hal ini, dan terus bertanya. Tidak mungkin, mereka telah memberikan pengaruh buruk, dan mereka masih belum dihukum. Cukup sampai di sini, aku permisi dulu. Hah, pergi, kemana? Kelompok pertama menatap Li Huiming, dan memperhatikan ekspresinya tampak agak aneh. Saya mengundurkan diri, mulai sekarang, kerjakan pekerjaanmu dengan baik. Apa? Mendengar itu, semua orang di toko tersebut terkejut. Jika Lin Yi dan He Li mengundurkan diri, mereka bisa mengerti. Namun secara tak terduga, Li Huiming tiba-tiba mengundurkan diri, sesuatu yang tidak dapat mereka pahami. Saudara Li, mengapa Anda mengundurkan diri begitu saja? Ya, kalau kamu pergi, bagaimana dengan grup pertama, kita masih harus melakukan siaran langsung. Saya punya alasan untuk mengundurkan diri, jangan tanya, kata Li Huiming. Kembali bekerja, aku pergi. Tanpa memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut, Li Huiming menerobos kerumunan dan pergi. Semua orang bingung, tidak tahu apa yang telah terjadi. Lin Yi telah kembali. Melihat Lin Yi turun, He Li mendekatinya. Apa yang terjadi, mengapa Li Huiming mengundurkan diri? Dia memberitahumu bahwa itu adalah pengunduran diri. Ya, dia bilang dia mengundurkan diri. Kalau begitu, anggap saja itu sebagai pengunduran diri. Lin Yi tidak menambah luka, setelah dia pergi, dia memutuskan untuk menjaga martabatnya. Lin Bro, sebenarnya apa yang terjadi, jangan membuat kami penasaran. Tanya orang-orang dari kelompok kedua. Karena dia sudah mengundurkan diri, berhentilah terlalu ingin tahu. Melihat Lin Yi tidak ingin menjelaskan lebih lanjut, He Li dengan bijak tidak mendesak lebih jauh. Tapi akun kami diblokir, apa kata Presiden Chen, bisakah kami melanjutkan siaran langsung? Periksa akunnya, seharusnya sudah tidak ditangguhkan. Apa, tidak diskors? He Li mengangkat teleponnya, beralih ke akun streaming, dan memang benar, larangan itu dicabut. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Baru saja mengajukan banding, bukan masalah besar. Jadi begitulah keadaannya. Saat mereka sedang berbincang, Li Huiming telah mengemasi barang-barangnya dan hendak pergi. Kelompok pertama maju, siap untuk mengantar kepergiannya. Sementara itu, Lin Yi dan He Li bekerja mempersiapkan siaran langsung. Semuanya kembali normal. Dering-dering-dering. Tepat saat siaran langsung dimulai, telepon Lin Yi berdering. Itu Qiu Yuluo yang menelepon. Tugas telah diberikan, kamu perlu melakukan perjalanan ke hutan hujan tropis, periksa apakah masih ada informasi tentang Pulau Tilia yang tersisa di bagian lain suku tersebut. Lin Yi tidak banyak bicara, dengan tenang menjawab. Baiklah, kami akan berangkat sesegera mungkin. Bab 3312. Nasihat Nuo-Nuo kecil. Setelah menutup telepon Qiu Yuluo, Lin Yi mengirim pesan kepada tim untuk berkumpul. Xiao Bing telah menyebutkan hal ini sebelumnya. Akhir-akhir ini, dia juga telah menunggu kabar ini. Silakan kamu lanjutkan,
aku akan naik ke atas sebentar. Setelah mengucapkan selamat tinggal singkat, Lin Yi menuju ke kantor Chen Lin. Apa kabar? Saya ingin mengajukan cuti beberapa hari. Tentu, berapa hari? Chen Lin tidak meminta banyak. Baik itu soal kemampuan kerja maupun hubungan pribadi, keinginan Lin Yi untuk berlibur tidak memberi Chen Lin alasan untuk menolak. Saya tidak tahu pasti, mungkin setengah bulan. Apa, selama itu? Ada urusan keluarga, dan saya tidak yakin kapan saya akan kembali. Setelah berpikir beberapa detik, Chen Lin berkata, menurut peraturan, Anda baru saja mulai bekerja, jadi cuti panjang seperti itu tidak diperbolehkan. Lin Yi bisa memahami hal ini. Lagi pula, ini adalah organisasi yang layak, berbeda dengan pos kurir lama. Jika tidak berhasil, dia harus mencari tempat lain. Begini kesepakatannya, mari kita lakukan dengan cara biasa, kata Chen Lin. Pergilah ke Liu Hecheng untuk meminta izin cuti, jika dia bertanya, katakan padanya bahwa aku tidak menyetujuinya. Setelah meninggalkan kantor Chen Lin, Lin Yi pergi ke kantor Liu Hecheng. Aku baru saja akan menemukanmu, kau datang. Apakah Presiden Liu punya sesuatu untuk saya? Kudengar kau sudah menyingkirkan Li Huaiming. Presiden Liu, Anda terlalu berlebihan, itu tidak ada hubungannya dengan saya, kata Lin Yi sambil tersenyum. Itu adalah perbuatannya sendiri. Siapa yang salah bukanlah hal penting, tetapi Anda tentu telah mencapai prestasi besar, kata Liu Hecheng. Li Huaiming adalah karyawan senior, sekaligus sekutu dekat Chen Lin, sekarang dia sudah pergi, kau mungkin bisa segera menggantikannya, dan Chen Lin akan lebih mempercayaimu. Lin Yi merasa bingung. Dia tidak melakukan apapun dan entah bagaimana menjadi bintang pertunjukan. Baiklah, mari kita tidak membicarakan itu, kata Liu Hecheng. Apa yang kamu butuhkan dariku? Ada masalah keluarga, dan saya ingin mengambil cuti. Tentu, apakah 3 hari cukup? Tidak, setidaknya setengah bulan. Selama itu, saya baru saja bertemu dengan Presiden Chen, dan beliau tidak setuju, jadi saya datang kepada Anda. Chen Lin itu, seharusnya dia tidak seperti ini. Liu Hecheng berkata dengan nada tidak puas. Kamu sudah memberikan kontribusi begitu banyak untuk toko ini, dan dia malah mempermasalahkan cuti. Jadi Presiden Liu setuju. Ambil saja, aku di sini, Chen Lin tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Terima kasih, Presiden Liu. Kemudian, Liu Hecheng menulis surat perpisahan untuk Lin Yi, dan dia meninggalkan kantor. Namun begitu dia sampai di lantai pertama, bersiap untuk berganti pakaian dan pergi, seorang rekan perempuan dari kelompok kedua datang menghampirinya. Lin bro, ada seseorang yang mencarimu, secara khusus memintamu untuk membeli mobil. Hah, siapa? Mereka sedang duduk di area ruang santai. Lin Yi melirik ke arah ruang santai dan melihat Xiao Bing dan Luo Qi, duduk di kursi sambil memainkan ponsel mereka. Saat mereka duduk di sana, cukup banyak orang di toko itu yang melirik mereka. Meskipun para pramuniaga wanita di toko itu tidak kekurangan penampilan, masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Xiao Bing dan Luo Qi. Terutama dari segi aura, kesenjangan itu tidak dapat diatasi. Baik, silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Setelah mengantar rekannya, Lin Yi berjalan menghampiri keduanya. Lin bro, Luo Qi hendak berbicara ketika Lin Yi memberi isyarat untuk membungkamnya. Apa yang membawa kalian berdua kemari? Sebenarnya, kami sudah ingin datang sejak lama, tetapi kami takut Anda akan memarahi kami, jadi kami tidak berani, kata Luo Qi. Sekarang keadaannya baik, ada tugas, dan kami berhak membawa Anda pergi. Tunggu aku akan ganti baju dulu, lalu kita bisa pergi. Oke, tapi kamu terlihat sangat tampan mengenakan setelan jas. Jangan terlalu kaget, bukan berarti aku belum pernah memakainya sebelumnya. Setelah itu, Lin Yi berbalik dan pergi, dengan cepat berganti pakaian, dan melambaikan tangan kepada mereka dari kejauhan. Luo Qi dan Xiao Bing dengan antusias mengikuti. Banyak pramuniaga pria di toko itu memperhatikan dengan saksama. Mereka sangat iri. Dan pemandangan ini juga dilihat oleh Chen Lin dari lantai 2. Dia berpikir dalam hati. Sepertinya dia tidak punya masalah keluarga. Setelah meninggalkan toko, mereka bertiga masuk ke mobil masing-masing dan kembali ke paviliun Jiushu. Anggota tim lainnya sudah berada di sana. Apa rencana perjalanannya? Tanya Lin Yi kepada Xiao Bing. Pekerjaan penerjemahan telah menunjukkan kemajuan awal, kata Xiao Bing. Bahan-bahan yang diambil dari reruntuhan telah dipastikan kemungkinan berkaitan dengan bioteknologi. Namun dalam percakapan dengan kepala suku, kami mengetahui bahwa ada 2 suku lagi di hutan purba, dan mereka mungkin memiliki aksara yang serupa. Lalu, apakah mereka menyebutkan hal lain? Hanya itu yang mereka sebutkan, sepertinya hubungan mereka dengan suku-suku lain tidak begitu baik, tidak banyak komunikasi yang mendalam, kata Xiao Bing. Namun, Bos Liu ingin kita memeriksanya untuk berjaga-jaga jika kita melewatkan sesuatu. Lin Yi mengangguk, merasa bahwa entah mengapa, perlu diperiksa lagi.
Selain itu, ada juga masalah grup Keiji yang pernah kami selidiki sebelumnya, kata Xiao Bing. Bisnis utama mereka di daerah ini terbagi menjadi dua bagian, satu adalah tambang emas, dan yang lainnya adalah perusahaan keamanan, mengingat konteks lokalnya, hal itu memang masuk akal. Untuk saat ini, jangan khawatirkan grup Keiji, fokuslah pada penyelidikan masalah suku primitif tersebut. Lin Yi mengecek jam, lalu berkata, mari kita beli beberapa perbekalan dulu, kudengar makanan lokal tidak enak, jadi mari kita persiapkan diri dengan baik, kita berangkat tepat pukul 10 besok pagi. Setelah memberi perintah, Lin Yi pulang mengemudi. Ketika Lin Yi kembali, Ji Qingyan, yang sedang bermain dengan anak itu, bangkit untuk menyambutnya. Kembali sepagi ini. Lin Yi terkekeh, aku harus pergi perjalanan bisnis, tidak yakin kapan aku akan kembali, jadi aku pulang untuk bersiap-siap. Aku sudah tahu, sudah lama diam, pasti akan ada sesuatu yang terjadi. Aku akan membantumu menyiapkan pakaianmu. Tidak perlu terburu-buru, bawa saja beberapa barang. Kata Lin Yi. Aku pulang lebih awal agar bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu dan si kecil. Kau sangat perhatian. Ji Qingyan masuk ke dalam tempat bermain dan mengambil Nuo-Nuo kecil. Biarkan ayah menggendongmu. Nuo-Nuo kecil mengulurkan tangan dan melingkarkan lengannya di leher Lin Yi. Dia berbaring sepenuhnya di atasnya, berpegangan erat, seperti sepasang kekasih yang berpelukan. Pada saat-saat seperti itu, Lin Yi benar-benar merasakan perannya sebagai seorang ayah. Aku sangat merindukanmu. Ayah juga merindukanmu. Apakah kamu akan pergi? Bagaimana kamu tahu ayah akan pergi? Aku tidak tahu, Nuo-Nuo kecil terkikik, kemampuan linguistiknya baru saja berkembang. Dia hanya mampu melakukan percakapan singkat, bukan percakapan yang lengkap. Ayah akan pergi beberapa hari, kamu harus mendengarkan ibu di rumah. Ayah, jaga diri baik-baik, ibu dan aku akan menunggu ayah kembali. Bab 3313. Analisis terperinci. Lin Yi terkejut dan merasa geli sekaligus tak berdaya. Kata-kata seperti itu sering diucapkan oleh Ji Qingyan. Mendengar suara itu berasal dari Little Nuo-Nuo, Lin Yi tiba-tiba merasa gelisah. Dia akhirnya menyadari, hidupnya bukan lagi sepenuhnya miliknya. Nuo-Nuo kecil juga memiliki peran di dalamnya. Oke. Lin Yi menepuk kepala Nuo-Nuo kecil, ayah akan segera kembali, dan nanti ayah akan membelikanmu mainan. Saya ingin sebuah ekskavator. Baiklah, ayah akan membelikanmu ekskavator saat aku kembali. Melihat ayah dan anak perempuannya begitu bahagia bersama, Ji Qingyan tersenyum dan berkata, kalian berdua bersenang-senanglah, aku akan pergi dan mengemasi barang-barang kalian. Lin Yi mengangguk dan mengajak Nuo-Nuo kecil bermain pasir. Malam itu, Lin Yi tidak pergi ke tempat lain. Dia meninggalkan anaknya di rumah dan pergi berkencan dengan Ji Qingyan. Namun mereka hanya berjalan-jalan, mengunjungi beberapa tempat, menonton film, lalu kembali lebih awal untuk beristirahat. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Lin Yi mengambil pakaian yang telah disiapkannya dan pergi, mengendarai mobil menuju pavilion Jiushu untuk bertemu dengan tim. Saat ia tiba di pavilion Jiushu, tim sedang sibuk mengatur perlengkapan mereka. Mereka membawa semua barang yang bisa mereka bawa. Senjata dan sejenisnya dapat diperoleh secara lokal. Mereka hanya perlu membawa beberapa senjata yang sudah biasa mereka gunakan. Meskipun misi ini tidak dilakukan di sebuah pulau, bahayanya tetap cukup besar, kata Lin Yi. Jika kita berhadapan dengan penembak jitu, tak seorang pun dari kita yang mampu bertahan. Ayo, waktunya berangkat. Rombongan itu masuk ke mobil dan menuju bandara. Setelah transit, sekitar 30 jam kemudian, tim tersebut mendarat di bandara di Kongo Capital. Mereka disambut oleh orang-orang dari kedutaan setempat. Mereka telah menyiapkan senjata dan barang-barang penting lainnya untuk mereka. Ketua tim Lin, selain senjata dan makanan, apakah Anda perlu kami menyiapkan hal lain? Tanya staf. Selama persediaan makanan mencukupi, tidak apa-apa, kata Lin Yi sambil tersenyum. Terakhir kali, seluruh lokasi tim 2 terungkap. Para staf kedutaan tertawa terbahak-bahak. Kami memang terkejut dengan masalah yang dialami tim 2. Kami sudah mengatur penginapan mereka, tetapi insiden seperti itu tetap terjadi. Itu bukan pilihan mereka sendiri. Hal-hal seperti itu seringkali dianggap sepele dalam misi. Ketika Qiu Yuluo kembali, Lin Yi tidak menyelidikinya lebih lanjut. Kini semuanya tampak berbeda dari yang dia bayangkan. Kecuali jika itu misi yang sangat rahasia, pada umumnya, kami mengatur semuanya, lanjut staf tersebut. Mungkin mereka hanya sedang menikmati makanan khas lokal di waktu luang mereka, atau secara tidak sengaja mengonsumsi sesuatu yang lain, jika tidak, hal itu tidak akan terjadi. Lihat, kami baik-baik saja selama bertahun-tahun. Benar. Ketua tim Lin, kapan Anda berencana berangkat? Makanannya sudah disiapkan, dan mobilnya sudah diparkir di luar. Anda bisa pergi kapan saja. Terima kasih. Tak lama kemudian, rombongan dibawa ke kantin untuk makan. Bos, ada yang terasa aneh.
Sambil makan, Sui Qiang berkata, Ketua tim Qiyu sangat teliti, dan ini adalah sebuah misi. Mengingat kepribadian dan pengalamannya yang luas, insiden seperti ini seharusnya tidak mudah terjadi. Aku merasakan hal yang sama, kata Yu Xiying. Jika semua pengaturan ini dibuat oleh mereka sendiri, itu masuk akal, tetapi masalah akomodasi diatur secara resmi. Peluang mereka untuk makan di luar sangat kecil, namun mereka semua terkena dampaknya. Kalian berdua hanya saling mengulangi perkataan satu sama lain, komentar Zhang Chaoyue. Ada banyak unsur acak, tetapi layak untuk dianalisis, tambah Luo Qi. Sama seperti banyak rencana Lin Bro, semuanya tampak berjalan mulus. Jika ada perbedaan kecil yang diperhatikan, mereka tidak akan tertipu. Mari kita analisis dari perspektif ini, kata Shao Jianfeng. Apa konsekuensi keterlambatan tim 2 akibat sakit perut terhadap misi? Saya tidak melihat adanya konsekuensi apapun, kata Zhao Yunhu. Dalam misi untuk membawa kembali Chieftain, lawan mereka adalah pasukan Tuhan, dan mereka lebih kuat dari tim 2. Analisis awal juga menunjukkan bahwa hal ini sebenarnya tidak perlu dilakukan. Menurutku itu juga tidak perlu, tambah Xiao Bing, ada banyak unsur kebetulan di dalamnya. Kalian semua belum memahami esensi yang dipelajari dari bos, kata Zhang Chaoyue. Kita perlu menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang. Zhang akan memamerkan kebijaksanaannya, semuanya. Tepuk tangan, kata Zhao Yunhu. Jaga agar tidak terlalu mencolok. Zhang Chaoyue berkata, mari kita analisis dulu, jika ada yang mencurigakan di sini, siapa yang akan melakukan hal seperti itu pada tim 2. Seseorang yang kurang terampil daripada mereka, kata Yu Xiying. Saudari Ying, tepat sekali. Berdasarkan logika ini, ada 3 kekuatan yang terlibat dalam misi untuk membawa kembali kepala suku. Tim 2, pasukan dewa, dan kekuatan yang tidak dikenal. Tetapi meskipun kita berhasil memecahkan masalah ini, itu tidak terlalu berguna, kata Zhao Yunhu. Saya tahu ini tidak terlalu berguna, jadi sekarang bos akan memberikan analisis penting kepada kita. Kenapa kamu tidak melanjutkannya? Tanya Luo Qi. Karena aku juga belum mengetahuinya. Sial, bos masih saja ikut campur. Seluruh mata dari tim tertuju pada Lin Yi. Analisis sebelumnya sudah bagus, izinkan saya melanjutkan dari sana, kata Lin Yi. Kekuatan tak dikenal ini memiliki 2 karakteristik, mereka jauh lebih lemah daripada tim 2 tetapi sangat menyadari kekuatan mereka. Kedua, tujuan mereka hanya untuk menunda tindakan tim 2. Berdasarkan situasi saat itu, mereka berhasil. Jika dihitung dengan cermat, sepertinya mereka hanya terlambat 5 hari, kata Xiao Bing. Penundaan 5 hari itu karena mereka hanya membutuhkan 5 hari tersebut, mereka bisa saja menunda lebih lama lagi jika memungkinkan, jelas Lin Yi. Namun selain tim 2, ada Afluo yang memimpin pasukan dewa, yang kekuatan keseluruhannya melampaui tim 2, sehingga menimbulkan ancaman yang lebih besar. Saya setuju dengan Xiao Bing, kata Luo Qi. Hanya menargetkan tim 2 tidak akan menghasilkan banyak hal. Kau melewatkan satu detail, Lin Yi menunjukkan. Pasukan Tuhan hanya tampak bertentangan dengan misi tim 2, pada kenyataannya tidak demikian. Tim tersebut menjadi tertarik, menunggu Lin Yi melanjutkan. Meskipun tujuan pasukan dewa juga adalah pemimpinnya, pendekatan mereka berbeda, jelas Lin Yi. Misi tim 2 adalah untuk menyelidiki suku primitif dan membawa kembali kepala suku, sementara pasukan Tuhan bertujuan untuk menyerang tim 2 dan menangkap kepala suku. Lalu bagaimana? Tanya Luo Qi. Berpikirlah sendiri, saya ingin melihat siapa yang bisa menguraikan detail-detail rumitnya, tantang Lin Yi. Aku sudah mengerti, kata Sui Qiang. Kekuatan tak dikenal itu mungkin menargetkan suku primitif, bukan kepala suku, jadi misi mereka bertentangan dengan tim 2 tetapi tidak dengan pasukan Tuhan. Bab 3314. Apakah ini obat pencahar? Setelah Sui Qiang menyelesaikan analisisnya, yang lain terdiam kebingungan. Namun Yu Xiying segera merespons. Kita dapat membagi misi kelompok kedua menjadi 2 bagian. Setelah jeda, Yu Xiying melanjutkan. Bagian pertama, pergilah ke suku tersebut, dan bagian kedua, bawalah kembali kepala suku. Pasukan tak dikenal dan konflik mereka dengan kelompok kedua terkonsentrasi di bagian pertama, sementara konflik antara pasukan Tuhan dan kelompok kedua terutama berfokus pada bagian kedua. Setelah mendengar penjelasan Yu Xiying, semua orang mengerti maksudnya. Namun masalahnya adalah, tampaknya tidak ada konflik di antara mereka, kata Shao Jianfeng. Tidak perlu konfrontasi, kelompok kedua tertunda selama 5 hari. Kelompok itu mungkin sudah menyelesaikan tugas mereka secara diam-diam, jadi di permukaan, sepertinya tidak terjadi apa-apa, kata Zhang Chaoyue. Jika memang demikian, itu menunjukkan bahwa target mereka bukanlah kepala suku. Saat berbicara, ekspresi Luo Qi menjadi sangat misterius. Dia melirik semua orang dan berkata, target mereka bukanlah kepala suku, tetapi mereka berhasil dalam misi mereka. Apa yang bisa kalian pikirkan? Mendesis. Xiao Bing merinding seluruhnya.
Masih ada tempat-tempat penting di dalam suku primitif itu, kata Xiao Bing. Mereka takut kelompok kedua akan menemukan hal-hal ini, jadi mereka menundanya untuk memastikan rencana mereka berjalan dengan aman. Aku berhasil, seru Zhao Yunhu. Kita mungkin telah mengabaikan satu detail, semua penduduk suku terbunuh. Ini mungkin bukan perbuatan tentara Tuhan, tetapi mungkin kekuatan yang tidak dikenal itu. Melihatnya dari sudut pandang ini menunjukkan bahwa mungkin gagasan kita sebelumnya agak bias, kata Shao Jianfeng. Tapi ada satu hal yang tidak bisa saya pahami, kata Xiao Bing. Pihak-pihak yang terlibat adalah kelompok kedua dan pasukan Tuhan. Mereka adalah unit-unit kelas atas di dunia, dan Anda akan mengharapkan pasukan serupa untuk bersaing dengan kedua kelompok ini. Namun, kekuatan yang tidak dikenal ini telah menunjukkan kekuatan yang tidak memadai. Disinilah saya juga bingung, kata Lin Yi. Namun semua ini hanyalah analisis yang penuh harapan, di mana mungkin saja terjadi kesamaan sesekali. Sederhana saja, kita akan tahu saat waktunya tiba, kata Luoqi. Secara naluriah, pandangan semua orang tertuju pada Sui Qiang. Kenapa kau menatapnya? Tanya Yu Xiying. Ah, saudari Ying menunjukkan kepedulian, kata Zhang Chaoyue. Bukankah ini murni kisah asmara di kantor? Saat ini, memimpin sebuah tim bukanlah hal yang mudah. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu juga bisa melakukannya, kata Shao Jianfeng. Seandainya dia setampan Lin Bro 1/10 saja, kami tidak akan keberatan, kata Luoqi. Sial, kalian yang suka menatap wajahku bahkan tidak bisa melihat kedalaman diriku. Baiklah, cepat makan, kita harus sampai di tepi hutan hujan sebelum senja, jangan buang waktu. Dipahami. Setelah mendiskusikan tugas tersebut, semua orang mempercepat tempo makan mereka. Kemudian, mereka berangkat dengan membawa barang-barang yang telah disiapkan kedutaan, menuju hutan hujan tropis. Lebih dari 4 jam kemudian, rombongan tersebut tiba di kota terdekat dengan hutan hujan tropis, yang bernama Dahemo. Alasan memilih tempat ini adalah karena kelompok kedua sebelumnya pernah menginap di sini. Populasi asli kota tersebut hanya tersisa sepertiganya. Sisanya adalah turis dan petualang. Selain itu, hutan ini menyimpan sumber daya mineral yang melimpah, sehingga menarik banyak pekerja untuk tinggal di sini. Sebaliknya, sektor hiburan di wilayah ini lebih berkembang. Selain itu, beberapa anggota legiun asing juga dapat terlihat di sini. Sesuai rencana Lin Yi, mereka akan menginap di sini semalaman dan berangkat setelah matahari terbit. Setelah beristirahat sejenak, kelompok pertama berkumpul. Sejumlah besar makanan khas lokal berserakan di atas meja. Kuning, hijau, hitam. Apakah ini benar-benar bisa dimakan? Keluh Zhang Chaoyue. Lihat saja, aku bisa mengatasinya. Lin Yi mengambil sesuatu yang menyerupai roti, mencelupkannya ke dalam sup, dan mencicipinya. Begitu dia menggigitnya, ekspresi Lin Yi berubah. Kena kau, Lin Bro. Sangat sulit, sampai membuat gigiku sakit. Dia melemparkan roti itu ke samping. Lin Yi mengambil sumpit dan mencoba sedikit dari semua yang ada di meja. Kelompok pertama meringis saat menyaksikan kejadian itu. Saya rasa bos itu bisa saja mulai menjadi inang parasit di tubuhnya, canda Zhang Chaoyue. Bos, apakah Anda merasakan sesuatu? Luoqi berkata sambil memegang penisilin. Agak asam, tidak sesuai dengan selera kami. Hanya ini yang kita punya. Kita lihat nanti, mungkin akan bikin mual. Ada kemungkinan. Kalian semua istirahat sekarang, aku akan pergi. Kak Lin, kau mau pergi kemana? Tanya Xiao Bing. Kamar kecil. Astaga, semeledak itu, canda Zhang Chaoyue. Bukankah ini obat pencahar? Sekitar 1 jam kemudian, setelah beberapa kali ke kamar mandi, Lin Yi akhirnya merasa kembali normal. Jika dilihat dari sudut pandang ini, tampaknya ada unsur keberuntungan dalam keadaan kelompok kedua, kata Zhao Yunhu. Belum tentu, kata Lin Yi. Situasi mereka lebih buruk daripada situasiku, dan mereka bahkan minum obat. Itu berarti mungkin memang ada anomali di sini. Tidak ada yang tahu pasti, kata Lin Yi. Tidak ada kamera, sehingga sulit untuk menyelidiki apa yang terjadi pada saat itu. Ini semakin menarik, kata Shao Jianfeng. Sekarang kita dapat menyimpulkan bahwa ada kemungkinan besar kelompok lain terlibat. Yang lain mengangguk setuju dengan sudut pandang ini. Jika ini benar, maka terbukti ada penemuan-penemuan berharga di dalam suku primitif, kata Yu Xiying. Misi kita kali ini mungkin tidak semudah yang dibayangkan. Malam itu, semua orang tidur lebih awal. Lin Yi berdiri di samping tempat tidur, memandang pemandangan jalanan di tengah ruangan yang gelap, tak mampu tidur. Pikirannya masih terfokus pada misi tersebut. Kedatangan kami kali ini serupa dengan pendekatan kelompok kedua. Kelompok itu menemukan kelompok kedua, jadi mereka pasti akan memperhatikan kelompok pertama. Jika mereka masih memiliki kebutuhan misi, kemungkinan besar mereka akan menyerang lagi. Ternyata mereka sudah pergi lebih awal.
Hal ini secara tidak langsung menegaskan bahwa tidak banyak hal yang menarik di sini. Target pencarian utama selanjutnya adalah dua suku primitif lainnya. Masalah tersembunyi adalah kemampuan untuk menentukan lokasi kelompok kedua secara diam-diam, yang menunjukkan kemampuan intelijen mereka yang sangat kuat. Cukup kuat untuk bersekutu dengan organisasi-organisasi besar. Namun, jika mereka memiliki kemampuan seperti itu, mengapa mengirim tim yang lemah? Bahkan kesalahan kecil pun dapat menyebabkan mereka musnah. Lin Yi mengusap pelipisnya. Pada saat itu, Lin Yi memperhatikan dua orang mabuk yang terhuyung-huyung, berusaha berjalan dengan mantap. Bang! Terdengar suara dari bawah. Kedua orang mabuk itu menabrak mobil yang diparkir di lantai bawah. Bab 3315. Koneksi rahasia. Pemandangan di bawah ini menarik perhatian Lin Yi. Dua pria mabuk bergandengan tangan, masih memegang bir mereka. Tertawa terbahak-bahak dan mengatakan sesuatu, lalu terhuyung-huyung pergi. Alis Lin Yi sedikit mengerut. Dia sudah melihat banyak pria mabuk, tetapi perasaan yang ditimbulkan oleh kedua orang ini agak berlebihan. Sepertinya mereka terlalu memaksa. Dentang. Langkah mereka tidak stabil, dan salah satu dari mereka tersandung, menabrak mobil di belakangnya lalu jatuh ke tanah. Sepertinya ia mengumpat sesuatu dengan suara pelan. Setelah berdiri, keduanya tertawa lagi dan berjalan pergi. Pemandangan ini membuat Lin Yi mengerutkan kening. Tatapan Lin Yi mengikuti kedua pria mabuk itu saat mereka berjalan masuk ke kasino di seberang jalan. Sambil memegang ponselnya, Lin Yi menekan nomor Xiaobing. Lin bro, kau dan Surpas pergi, kendarai mobilnya, dan periksa tempat terpencil ini. Xiaobing terkejut. Lakukan saja apa yang saya katakan. Tak lama kemudian, keduanya berpakaian dan turun ke bawah, lalu masing-masing pergi dengan mobil mereka. Sekitar 20 menit kemudian, Xiaobing menelepon. Bos, ada alat pelacak di mobil. Kecurigaan sebelumnya tampaknya benar, seseorang sedang mengawasi kita. Jangan sentuh apapun, kembalikan saja mobilnya. Setelah menutup telepon, Lin Yi berbalik dan berjalan keluar. Menuju ke kasino di lantai bawah. Karena cuaca setempat yang panas, malam hari adalah waktu paling ramai dalam sehari. Bahkan setelah tengah malam, jalanan masih ramai. Begitu sampai di pintu masuk, keributan di dalam sudah terdengar. Kacau, seperti pasar. Selain itu, tercium bau aneh dari dalam. Saat mendorong pintu hingga terbuka, Lin Yi memperhatikan. Yang disebut kasino itu ternyata lebih primitif dari yang dia bayangkan. Sebuah ruangan polos yang terbuat dari batu bata merah dan semen, dengan beberapa meja yang disusun di dalamnya, membentuk kasino. Selain itu, di sini tidak ada chip, hanya uang tunai. Di mata para penjudi, kobaran api hasrat membara. Sambil memegang uang tunai yang telah ditukarkan sebelumnya, Lin Yi berjalan-jalan di sekitar kasino. Dia menemukan banyak orang mengenakan pakaian biasa. Rompi, celana pendek, sandal jepit. Semua pakaian kerja standar. Selain itu, sekelompok kecil orang mengenakan celana, sepatu bot, dan rompi kamuflase, yang tampaknya merupakan bagian dari legiun asing di sini. Tugas utama mereka adalah melaksanakan misi di hutan hujan tropis. Setelah pengamatan sederhana, Lin Yi memilih sebuah meja dan mulai bermain bakarat. Sementara itu, pandangannya menyusuri setiap sudut kasino. Meskipun dikelilingi hampir 100 orang, tak seorang pun bisa lolos dari pengawasan Lin Yi. Setelah beberapa putaran, hasilnya bervariasi. Alasan kekalahan di kasino seperti itu hanyalah karena Lin Yi tidak ingin menang. Tepat ketika Lin Yi hendak memasang taruhan lagi, dia tiba-tiba melihat seorang pria berpakaian hitam berjalan keluar dari dalam kasino. Mata Lin Yi terfokus, dan langsung mengenalinya sebagai salah satu pria mabuk itu. Hanya saja, pakaiannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sekarang dia mengenakan pakaian kasual. Pakaian ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh buruh biasa atau penduduk setempat. Tak lama kemudian, seorang pria kulit hitam lainnya muncul, juga mengenakan pakaian kasual. Namun, di sampingnya ada seorang pria parubaya, yang dengannya mereka terlibat dalam percakapan terus-menerus setelah keluar. Jaraknya agak jauh, ditambah dengan lingkungan yang bising, sehingga sulit untuk mendengar apa yang mereka katakan. Namun bagi Lin Yi, mendapatkan informasi ini saja sudah cukup. Dilihat dari berbagai tanda yang ada, kedua orang ini sepertinya bukan anggota organisasi besar. Selain itu, dilihat dari penampilan pria parubaya itu, dia tampak seperti pemilik kasino. Hal ini menyiratkan bahwa individu-individu yang memasang pelacak di mobil tersebut terhubung dengan pemilik kasino ini. Kemampuan untuk memverifikasi poin ini akan sangat membantu dalam menganalisis identitas mereka. Setelah percakapan singkat, keduanya pergi. Lin Yi mengukir penampilan mereka dengan jelas dalam benaknya. Namun memilih untuk tidak mengejar hal tersebut. Masalahnya baru saja dimulai, menangkap mereka terlalu cepat akan membuat mereka waspada. Setelah keduanya pergi, Lin Yi melanjutkan bermain. Hingga ia kehilangan semua uang yang dimilikinya, lalu dengan santai kembali.
Setelah kembali ke kamar, dia mendapati tim sudah bangun dan menunggunya di dalam. Bos, ada penemuan apa saja? Terasa seperti orang-orang dari Legiun asing. Ah, Luoki menunjukkan keterkejutannya. Orang-orang ini berani mendekati kita. Ada sesuatu yang janggal tentang ini. Tim-tim seperti Legiun asing dan Brigade Pengawal Pusat adalah jenis pasukan yang berbeda. Mereka adalah orang-orang biasa yang terlatih, sementara Brigade Pengawal Pusat dan organisasi-organisasi besar telah melampaui kemampuan orang-orang biasa. Berbagai tingkatan orang yang berbeda saling bertemu satu sama lain. Terlebih lagi, mereka dengan berani menentang kita, tindakan seperti itu membingungkan. Namun, kemampuan intelijen mereka memang sangat kuat. Lin Yi menatap tim tersebut, bisakah kalian menganalisis sesuatu? Sepertinya ada lebih dari satu kelompok, kata Yu Xing. Jika tindakan-tindakan ini dilakukan oleh Legiun asing, saya yakin ada organisasi serupa di dalam yang memberi mereka informasi intelijen, tetapi Legiun asinglah yang melaksanakan detailnya. Tapi apa tujuan melakukan ini, kata Zhao Yunhu. Orang-orang dengan level seperti ini tidak punya peluang melawan kami. Keamanan. Yu Xing berkata. Selama mereka tidak bertemu dengan orang-orang seperti kita, kemampuan tempur mereka cukup tangguh, dan metode ini menjamin kerahasiaan mutlak. Jika organisasi seperti kita secara tidak sengaja membocorkan informasi, hal itu dapat menyebabkan potensi bahaya. Meskipun ada risikonya, harus kuakui, langkah ini cukup cerdas, kata Luoki. Situasinya persis seperti yang Anda analisis. Lin Yi menunjuk ke arah kasino di luar, selidiki kasino ini secara diam-diam, latar belakangnya mungkin rumit. Setelah memberikan instruksi, Lin Yi membubarkan yang lain. Setelah menyerahkan tugas-tugas yang tersisa kepada mereka, Lin Yi memutuskan untuk tidur. Keesokan paginya, setelah bangun tidur, tim sudah berkumpul. Memakan bekal yang mereka bawa. Bos, hasilnya sudah keluar, kata Xiao Bing. Pemilik kasino itu bernama Deniso dan memiliki hubungan yang signifikan, mungkin hubungan bawahan, dengan sebuah perusahaan keamanan bernama Golden River. Perusahaan keamanan Golden River ini adalah cabang dari perusahaan keamanan GP4 di sini, yang berkantor pusat di negara yang indah ini. Dan pemegang saham terbesar GP4 Security Company adalah sebuah perusahaan bernama WIT. Manajer umum WIT bernama Vigins. Ayahnya, bernama Sinus, adalah salah satu pemegang saham KG Group dan anggota inti. Ekspresi Lin Yi membeku. Apakah ini terkait dengan KG Group? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.